Mengacu pada teori kontrak sosial pembentukan negara, manusia sengaja melakukan perjanjian membentuk negara agar ada kekuasaan yang bisa melindungi diri mereka. Thomas Hobbes misalnya mengatakan bahwa sebelum terbentuk negara, manusia sebagai makhluk yang bebas terancam dalam persaingan antar mereka sendiri, yang menyebabkan manusia menjadi seperti serigala yang siap memangsa manusia lainnya atau Homo homini lupus. Manusia berada dalam situasi perang semua melawan semua atau bellum omnium contra omnes. Karena itu, menurut Hobbes, diperlukan negara untuk mengatur kehidupan manusia, sekaligus menjaga agar eksistensi manusia menjadi terjamin. Sementara menurut John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, manusia secara alamiah pada dasarnya adalah baik dan bebas. Akan tetapi, keduanya berbeda dalam hal sebab terbentuknya negara. Bagi John Locke, kemunculan ekonomi uang dan kepemilikan pribadi telah membuat sifat alamiah manusia yang baik dan bebas menjadi hilang dan malah berganti menjadi keadaan saling mengancam, bahkan perang. Maka negara pun didirikan untuk melindungi hak milik pribadi manusia. Sedangkan bagi Rousseau, negara sengaja dibentuk untuk menjaga kondisi alamiah manusia yang baik dan bebas, serta tanpa saling sikut atau perang, agar tidak terjadi pengingkaran terhadap hak alamiah manusia itu. Jadi, berdasarkan pemikiran-pemikiran mengenai pembentukan negara tersebut, negara dibentuk oleh rakyatnya melalui suatu perjanjian, agar negara yang dibentuk tadi dapat melindungi rakyat yang membentuknya. Perjanjian inilah yang kemudian dalam pembentukan negara konstitusional berkembang menjadi aturan dasar dalam menjalankan pemerintahannya. Aturan dasar ini disebut juga sebagai konstitusi. Selanjutnya, agar negara dapat berjalan dan melindungi rakyatnya, dibentuklah organ-organ negara untuk dapat menjalankan roda pemerintahan. Rakyat pun kemudian menentukan siapa yang akan memimpin negara, misalnya melalui sebuah pemilihan umum, tentu saja dengan berpedoman pada konstitusi. Di sini, rakyat menyerahkan amanah kepada pemimpin yang terpilih untuk memimpin dan melindungi rakyat. Jadi, bila kemudian terdapat penguasa atau pemerintah suatu negara yang telah diamanahkan oleh rakyat untuk melindungi mereka, justru akhirnya malah menjadikan rakyat sebagai korban kebijakan-kebijakannya, maka penguasa atau pemerintah yang demikian berarti telah melanggar konstitusi. Pemimpin negara atau pemerintah karenanya harus melindungi dan mengayomi semua rakyatnya, bukan berbuat untuk kepentingan pribadi atau melindungi kelompok tertentu saja. Penguasa negara dengan kekuasaan besar yang dimilikinya tidak boleh menggunakan kelompok masyarakat yang satu, semisal pendukungnya, untuk menghantam atau menghadapi kelompok masyarakat lainnya, semisal mengkritiknya. Penguasa negara juga tidak boleh membiarkan dirinya digunakan oleh satu kelompok masyarakat untuk menghadapi atau menghantam kelompok masyarakat lainnya. Karena itulah, saat menyusun konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri negara meletakkan filosofi bernegara dengan membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.